Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu serak-serik? Apa kabar dul? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita selalu diberi rezeki yang barokah dan berlimpah. Amin. Nah, kali ini gue mau bukan jalan-jalan sih, niat gue sih mau tawasul ke makam waliullah di Maleber. Namanya kalau di sini disebutnya Mbah Bencoy bin Saniman. Kalau di makamnya sih disebut makom ya, makom waliullah Bencoy bin Saniman kalau tulisan di sananya. Allah alam itu makom apa makam, Allah alam. Nah, siapa sih Mbah Bencoy itu? Yang gua tahu sih, gua pernah tanya-tanya asal usul Mbah Bencoy ini nggak banyak orang yang tahu ya. Jadi mungkin orang taunya karomahnya aja. Jadi salah satunya ketika musim haji di sana di Mekah ada orang haji itu kehabisan ongkos ceritanya. Kehabisan ongkos, beliau dia berdoa di sana di masjid. Terus kemudian tiba-tiba ada laki-laki gitu ya, kemudian menawarkan uang, istilahnya meminjamkan uang gitu. Akhirnya yang kehabisan ongkos ini nanya gitu, kalau saya nanti pulang ke Indonesia terus saya mau bayar hutang itu kemana gitu kan. Nah, orang tua ini bilang, yang ngasih hutang ini bilang ke desa Maleber saja. Ditanya Bencoy gitu. Pas suatu ketika pulanglah jamaah haji ini, sampai di sana, sampai di rumah di Indonesia ya, memang niat mau bayar. Kemudian pergi nyari desa Maleber. Setelah nanya-nanya di desa Maleber, ternyata yang namanya Bencoy itu sudah almarhum gitu ceritanya dulu. Dan masih banyak lagi sih cerita, kayak seorang tentara ini, menurut cerita sih makam bangunan ini dibangun sama itu tentara yang dulu katanya perang, mau ditembak mati sama Belanda, kemudian ditolong yang namanya Mbah Bencoy. Setelah kesini ternyata udah meninggal, dan konon katanya itu yang ngebangun bangunan yang sekarang ini adalah seorang TNI, konon ya, Allah alam. Dan yang paling menarik itu kan cerita dulu pasti banyak yang tahu gitu, udah banyak yang tahu. Nah, gue punya cerita pribadi, terus ada juga cerita dari saudara gitu. Ceritanya gini, gue tuh tawasul di sana, gue ajak temen tawasul. Temen itu di samping gue gitu. Tiba-tiba tangan temen gue itu kayak ngeraih sesuatu gitu. Lah gue kaget, gue diam aja, soalnya gue lagi baca itu ya, tahlil gitu. Gue diam aja. Pas setelah tahlil gue tanya, tangan lu ngapain ya gitu. Ada orang lewat bilangnya gitu, ada orang lewat katanya. Gue spontan narik dia yang lewat gitu kan, padahal gue nggak ngelihat, ya gue nggak ngerasain, gue nggak ngelihat orang lewat di samping gue. Soalnya kan gue sama teman gue itu memang rendengan gitu, berendeng, gak ada istilahnya space sedikit lah, paling sejengkal space-nya gitu kan. Menurut dia sih, teman gue, ada yang lewat gitu. Ya gue nggak ngerasa ada yang lewat, nggak apa dah, memang nggak ada gitu kan. Gue bilang, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kayak orang petani, bajunya coklat gitu kan. Itu pas tawasul di depan makam beliau Syekh Bencoy. Terus ada lagi nih, bentar, ini kita udah sampai perempatan Cikalong. Oke, nanti gua ada cerita lagi, ini lebih menarik ya. Cerita dari
saudara gue sih, masih saudara gue. Nah ini Cikalong ya, Cikalong Pasar kalau kalau orang-orang sekitaran sini nyebutnya Cikalong Pasar. Nah gua kembali lagi sama cerita gua ya tadi ya. Saudara gua itu pernah istilahnya terlilit hutang gitu ya, ada masalah dengan sebuah bank. Terus si bank ini nagih tiap minggu datang, bahkan 2 hari 3 hari sekali datang gitu kan, karena saudara gue ini lagi kesulitan keuangan dan nggak bisa nyicil gitu. Nah, pihak bank ini terus-terusan nagih, lama tuh berbulan-bulan begitu terus. Akhirnya suatu malam saudara gue ini mimpi, tapi bukan saudara gue nya yang mimpi, tuh istrinya tuh mimpi jadi dikejar-kejar orang, kemudian lari, ada sebuah bangunan itu, ada gapura, masuk ke dalam bangunan itu, masuk ke dalam gapura istilahnya, kemudian ditolong, ada ibu-ibu nolong gitu kan, ditanya ada apa, terus kemudian cerita kayak gini bahwa dia itu ada yang ngejar-ngejar. Kata si ibu ini, ya udahlah kamu kesini, di sini aja, kamu di sini, kalau ada masalah apa kamu di sini, kamu kesini gitu. Setelah itu ya bangunlah istrinya saudara gue tuh. Nah setelah bangun, dan saudara gue itu kan dia punya warung, tapi pelanggannya suka online, maksudnya online tuh suka minta dikirim barangnya gitu kan. Nah suatu ketika ada pelanggan dari daerah apa sih namanya, Banyusari kalau nggak salah, Banyusari, itu minta dikirimin, minta beras, minta dikirim ke sana gitu. Akhirnya dikirim ke sana lewat jalan sini, ngelewatin makam Mbah Bencoy. Setelah ngelewatin, istrinya ini kaget, tunggu katanya, tunggu, perasaan bangunan ini mirip sama mimpi gitu kan, ini bangunan apa ya gitu, karena saudara gue itu nggak tahu gitu kan. Yaudah nanti kita tanya-tanya dulu, kita nganterin barang aja dulu gitu kan. Jadi lanjutlah nganterin barang gitu kan ke yang pesen. Setelah ketemu rumahnya sama yang pesen barang ini, nanya kalau itu bangunan apa. Oh itu makam Mbah Bencoy gitu. Nah akhirnya pulang dari situ mampir, pas mampir masuk ke dalam, yang terima itu ibu-ibu gitu. Ibu-ibu ini yang semalam dimimpi gitu kan, dan bangunan ini persis seperti yang dimimpi gitu. Ibu-ibu ini bilangnya kalau ada masalah suruh kesini gitu kan. Pas ketemu ibu-ibu kemudian cerita ibu-ibu ini yang nganjurin, kalau begitu kamu di sini aja gitu, maksudnya kalau tawasulan di sini gitu, di makam Mbah Bencoy gitu. Nah setelah tawasulan itu, setelah istilahnya tawasulan di sana di Mbah Bencoy, si orang bank ini nggak datang, jadi beberapa bulan gitu nggak datang. Terus setelah beberapa bulan, mungkin karena sibuk ya, saudara gue tuh sibuk, jadi nggak datang ke situ. Ya akhirnya datangin lagi sama pihak bank gitu. Pihak bank didatengin lagi. Itu salah satu cerita yang dialamin saudara gua gitu. Dan pernah gue juga ngalamin yang ada orang lewat di samping, gue nggak tahu tapi teman gue tahu gitu kan. Mungkin kalau yang karomah lain banyak lah ya, cerita-cerita yang udah diangkat di YouTube, di internet lain udah, tapi mungkin cerita gue ini tadi belum ada yang ngangkat. Yuk kita gas biar cepat nyampe, udah malam. Nah itu dulu depan makamnya dulu. Di sini gerbangnya 2. Nah ini gerbang pertama. Dan terus ini gerbang kedua. Nah kita masuk lewat sini aja dulu ya. Oke, kita masuk ke sini aja dulu.
Biasanya gue selalu lewat sini sih biasanya. Wah, lagi banyak orang dul. Lagi banyak orang. Kayaknya nggak enak kalau kita masih rekam gitu ya. Kita coba rekam ke dalam dul. Kameranya ngeblur dul. Kameranya ngeblur sendiri nih, asli nih. Kamera ngeblur nih. Ada orang nginep ya di sini. Mungkin punya maksud tujuan. Itu kamar mandinya dul. Nah, itu makamnya dul. Nah, lurus ke sana juga tembusnya nanti gerbang pertama. Di sana juga banyak orang yang nginep di sana. Biasanya banyak ibu-ibu di sana. Itu makomnya loh. Itu makomnya. Nah, ini makomnya. Kameranya selalu ngeblur dulu. Kamera selalu ngeblur. Tuh, ngeblur lagi. Mudah-mudahan bukan suatu perdana buruk ya dulu. Ini makamnya. Nah, tadi gua habis tawasul. Sekarang kita lanjut pulang ya dulu. Tawasul selesai, kita lanjut aja balik kanan. Oke. Nah, itu dul makam waliullah ya. Oke dul, kali ini gue rasa cukup ya dul. Jangan lupa subscribe, like dan share ya dul, supaya ya bikin gue semangat gitu, serak-serilik. Dan semoga video gue kali ini bermanfaat bagi kita semua ya dul, amin. Menambah wawasan kita. Oke dulu, kucing. Jangan sekali lagi dulu, jangan lupa subscribe, like dan share. Oke, sampai di sini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.